Oke pemirsa, dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Anies Santos dan kedua narasumber saya, Bung Brian Variensi dan Bung Labudi. Nah, masih tetap dalam topik kita malam hari ini, yakni menguji taji partai politik di Kalimantan jelang Pileg 2024 mendatang. Nah, kembali lagi soal menguji taji ini, artinya menguji senjata partai politik, Bung Labudi. Artinya kita tahu bahwa partai politik umumnya yang kami lihat ya, artinya kayak mana, belum memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Artinya tidak ada pendidikan politik, nanti tunggu jelang pileg baru lah melakukan berbagai gerakan, sumbang sana, sumbang sini dan lain sebagainya. Nah, ada dampak yang dirasakan oleh masyarakat umumnya di Kalimantan ini terhadap peran partai politik. Artinya orang tidak melihat partai politiknya sih sebenarnya. Orang hanya melihat siapa figurnya, calegnya atau anggota DPRD-nya. Nah, ada istilah kalau tunggu pileg baru mulai senyum-senyum. Nah, pendapat Bung Labudi sendiri bagaimana terkait dengan ini? Silakan, Iya. Bung. Kalau saya sih sependapat ya dengan pernyataan tersebut, karena memang ini fakta terjadi di lapangan bahwa rata-rata partai politik atau caleg itu boleh buka-buka gigi lagi, mulai senyum-senyum lagi, mulai menerman di sana sini, kemudian jalan untuk kaca mobil dikasih turun, kita mendekati pileg. Kita berharap sih bahwa semua partai bisa melakukan pendidikan edukasi yang baik terhadap masyarakat terkait dengan politik, bahwa politik itu selain ada teknik juga ada etikanya gitu. Jadi selama ini kan politik ini terkesan agak dalam tanda kutip agak jahat bagi orang melihatnya, karena itu tadi bahwa ini hanya sekedar kepentingan yang cuma datang 5 tahun sekali gitu. Setelah itu selesai, setelah terpilih kemudian audiensnya ditinggalkan begitu saja. Saya berharap ya, dan saya mengajak di semua partai politik untuk memberikan edukasi, memberikan pendidikan politik yang baik terhadap masyarakat. Dan kami PKB sudah melakukan itu, walaupun mungkin belum terorganisir dengan baik. Kita masih berorangan dalam konsolidasi yang kita sampaikan, bagaimana itu pencerahan terkait dengan apa itu politik, bagaimana berpolitik yang baik, bagaimana menentukan pilihan, itu yang kami sampaikan itu. Nah, kalau sejauh ini PKB sudah lakukan apa soal pendidikan politik tadi, Bung Labudi? Ya, saya sampaikan tadi bahwa memang belum kita lakukan secara secara besar-besaran, masih bersifat individu. Di setiap pengurus partai yang melakukan konsolidasi ke masyarakat itu kami selalu memberikan edukasi itu, pendidikan politik yang baik. Tidak ada black campaign di sana. Saya bahkan turun di Kamrau, di Arguni Bawah itu justru memberikan pemahaman bahwa kita berharap bahwa hari ini nanti ada caleg dari Arguni Bawah yang harus jadi, dari Kamrau harus jadi, itu yang kami sampaikan. Jadi kami memberikan semangat kepada masyarakat yang ada di kampung-kampung untuk mereka mau berpartisipasi aktif dalam politik. Gitu. Oke, Bung Brian, terkait dengan ini ya, artinya pertanyaan tadi yakni yang berkaitan dengan belum ada partai politik. Saya lihat bahwa partai politik, catatan kami ya, artinya partai politik ini belum memberikan pendidikan politik kepada publik, kepada masyarakat. Artinya tunggu pileg, baru mulai melakukan pendekatan dengan cara-cara ya apa sajalah. Nah, ini sebenarnya peluang untuk Bung Brian untuk melakukan itu edukasi kepada publik dan telah sebagai senjata ampuh untuk bagaimana melemahkan ini. Bung Brian, pendapatnya seperti apa sih terkait dengan pertanyaan ini? Baik, terima kasih. Saya juga berpikir bahwa sangat setuju dengan pernyataan ini, bahwa memang yang terjadi di kondisi secara nyata di lapangan memang sangat minim untuk partai-partai politik melakukan pendidikan terhadap masyarakat, kaum milenial dan sebagainya. Memang kami di Prima sangat mengedepankan politik gagasan, konsep. Oleh sebab itu kami juga punya program untuk melakukan roadshow ke kompleks-kompleks, ke kampung-kampung, sampai di pelosok-pelosok untuk bagaimana menjelaskan dan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, sehingga
masyarakat tidak ada pecah belah, tidak ada emosional antara masyarakat dengan para calon. Dan memang masalah politik ini sangat menentukan semua sektor kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam berpolitik, baik secara menyalurkan diri atau secara simpatisan atau secara menyumbangkan suara mereka kepada para calon. Mungkin begitu. Oke, Bung, berkaitan dengan ini, artinya bahwa Partai Prima ini meskipun masih dalam proses verifikasi, artinya bahwa Tuhan sayang dan lain sebagainya, besok Partai Prima ini lolos. Nah, kita tahu pemilih milenial di Kaimana ini, catatan kami itu pemilih milenial, artinya itu adalah sekitar 60% ya, artinya. Nah, apa strategi Anda untuk meraih ini ya, pemilih milenial ini? Silakan. Baik, terkait dengan pemilih milenial ini, memang secara nasional Indonesia ini termasuk salah satu negara bonus demografi terbesar. Dan hal itu juga di Kaimana memang pemilih milenial sangat tinggi. Kami melakukan pendekatan-pendekatan untuk mengajak mereka untuk masuk terlibat dalam partai politik, mengedukasi mereka bagaimana masa depan mereka juga ditentukan oleh kebijakan-kebijakan politik. Dan sejauh ini memang kami sudah beberapa yang kami sudah jalankan program melakukan pendekatan dengan kelompok-kelompok muda. Mungkin begitu. Oke, kembali lagi ke Bung Labudi ya, berkaitan dengan ini, artinya bahwa soal milenial silakan. Iya. Kalau mau sampaikan soal, Iya. silakan. Baik, kalau lihat persentasenya nih luar biasa ya. Pemilih milenial kita ada di angka 60%. Kalau PKB sih konsen dengan kaum milenial, itu kita tunjukkan dengan di kepengurusan DPC, DPAC dan DPRT itu kolaborasi antara kaum tua dan kaum muda. Gitu. Jadi ada keseimbangan di situ. Dan ke depan kita sudah siapkan beberapa kegiatan untuk kegiatan yang kemudian arahnya untuk melibatkan kaum milenial. Saya mungkin Ini berkaitan dengan apa tadi yang saya sebutkan bahwa tunggu momen dulu baru ini, atau tidak, bukan? Ya. Atau memang sudah merupakan program? ya, sebenarnya ini kegiatan yang tengah dilakukan oleh PKB beberapa tahun yang lalu, tapi kebetulan tidak berjalan lagi. Ini mau kita hidupkan kembali. Kita berencana, sudah kita siapkan untuk ada futsal yang dimana bisa mendukung anak muda kaum milenial, itu yang mau kita lakukan ke depan. Ya, kita harapan kita sih ya anak-anak muda kaum milenial tidak alergi dengan politik, karena jujur saja mencari anak muda kaum milenial untuk bergabung di politik memang agak sulit. Tapi ya alhamdulillah PKB Kaimana baik dari pengurus DPP sampai dengan DPAC dan ranting itu kolaborasi antara orang tua dan anak-anak muda. Begitu ya.